Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel pengacara Santuy Official bersama Advokat Bung One. Di video edisi kali ini saya akan membahas bagaimana proses atau tahapan penyelesaian sengketa permasalahan administrasi pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bagi Anda mahasiswa, tentu ini bisa menambah wawasan ataupun bagi masyarakat umum yang ingin kenal dan melek hukum. Sebelum dilanjutkan, tentu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe ke channel pengacara Santuy Official. Saya berdoa semoga teman-teman subscriber semua selalu diberikan perlindungan, kesehatan, keselamatan, kesuksesan, dan juga keberkahan. Amin ya robbal alamin. Baik, sahabat subscriber, para pemirsa YouTube yang saya cintai, proses-proses penyelesaian sengketa permasalahan administrasi pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara itu memang ada beberapa perbedaan dengan proses penyelesaian perkara perdata lainnya di pengadilan negeri. Karena di dalam tahapan-tahapannya itu ada tahapan-tahapan pendahuluan yang harus ditempuh terlebih dahulu. Baik, sebelum jauh melangkah bagaimana proses dan tahapan penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mungkin bagi masyarakat umum yang belum mengetahui apa sih Pengadilan Tata Usaha Negara itu, apa saja kewenangannya. Nah, Pengadilan Tata Usaha Negara itu adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa kemudian memutus perkara yang berkaitan dengan sengketa administrasi negara. Objek dalam permasalahan perkara tata usaha negara ini adalah keputusan atau bahasa hukumnya base checking. Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi negara. Apa saja keputusan-keputusan itu? Contohnya, misalkan keputusan terkait dengan pengangkatan pegawai negeri sipil, atau keputusan misalkan keputusan bupati terkait dengan pemberhentian seorang pegawai negeri sipil, atau misalkan yang lainnya adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal ini adalah sertifikat hak milik atas suatu bidang tanah. Itu adalah di antara objek-objek yang merupakan keputusan administrasi negara atau keputusan pejabat administrasi negara. Untuk contohnya, saya ambil case yang pernah kami tangani ya. Misalkan ada seorang PNS atau ASN yang diberhentikan oleh bupati. Tentu bupati mengeluarkan atau menerbitkan surat keputusan pemberhentian pegawai negeri sipil tersebut. Ketika PNS tersebut keberatan, tidak menerima dengan adanya keputusan pemberhentian tersebut tanpa ada alasan yang jelas, atau misalkan tidak ada tahapan teguran terlebih dahulu dan lain-lainnya, maka PNS tersebut bisa menggugat keputusan bupati tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Apa yang diminta di PT UN nanti? Misalkan untuk membatalkan keputusan bupati tersebut. Nah, itu bisa diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian, sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka ada tahapan yang harus terlebih dahulu ditempuh, yaitu namanya upaya administratif. Upaya administratif ini ada dua tahapan. Yang pertama adalah keberatan, dan yang kedua adalah banding administratif. Upaya administratif ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada pejabat negara yang mengeluarkan atau menerbitkan surat keputusan tersebut. Contoh halnya adalah dalam kasus pemberhentian PNS seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Apabila sang PNS tidak terima atas surat keputusan pemecatan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara, misalkan oleh bupati, maka dia harus menempuh upaya administratif berupa keberatan, diajukan kepada
pejabat administrasi negara yang mengeluarkan surat keputusan tersebut. Dalam artian, upaya keberatan diajukan kepada bupati. Dalam hal ini kepada bupati. Apabila nanti keberatan yang diajukan kemudian dijawab oleh bupati atau pejabat administrasi negara dan jawabannya tetap pada surat keputusan, yaitu pemberhentian tadi, maka si PNS tadi dapat menempuh banding administratif kepada instansi di atasnya, kepada atasan pejabat administrasi negara tersebut. Misalkan dalam kasus pemberhentian PNS, bisa misalkan mengajukan banding administratifnya kepada gubernur. Apabila gubernur atau di atas pejabat administrasi negara yang mengeluarkan keputusan tadi sama menguatkan keputusan dari pejabat administrasi yang mengeluarkan keputusan tadi, maka si PNS ini bisa mengajukan upaya hukum litigasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi harus melewati dulu tahapan upaya administratif. Maka sekarang kita akan masuk pada proses penyelesaian perkara di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara secara litigasi atau melalui proses persidangan. Langkah yang pertama ditempuh tentu dengan mengajukan dan mendaftarkan gugatan ke Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara. Nanti setelah gugatan didaftarkan, maka sebelum proses pemeriksaan pokok perkara akan ditempuh terlebih dahulu dua proses. Apa saja? Yang pertama adalah proses dismisal. Dalam proses dismisal ini, nanti PT UN akan menilai terlebih dahulu apakah gugatan yang telah didaftarkan tersebut perkaranya merupakan kewenangan PT UN atau bukan. Kemudian apakah tenggang waktu pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluarsa atau masih dalam tenggang waktu. Kalau misalkan ternyata gugatan tersebut perkaranya bukan kewenangan PT UN, kemudian tenggang waktunya sudah lewat, maka bisa saja gugatan tersebut tidak lolos dismisal. Tapi kalau misalkan lolos proses dismisal, maka tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan persiapan. Tahapan pemeriksaan persiapan ini diberi waktu oleh aturan hukum yang ada, yaitu selama 30 hari. Pengalaman kami dalam proses pemeriksaan persiapan ini bisa sampai 2 bahkan sampai 4 kali pertemuan. Apa sih yang dibahas dalam pemeriksaan persiapan? Tentu nanti hakim akan mengarahkan, memberi nasihat, bahkan juga memeriksa gugatan sang penggugat. Apakah gugatan tersebut sudah jelas, sudah terang, identitas para pihaknya jelas, kemudian objek sengketanya sudah jelas, subjeknya juga sudah jelas, kemudian posita, duduk perkara, alasan-alasannya, dasar-dasar hukumnya, kemudian petitumnya, semuanya sudah jelas atau belum. Kemudian kalau misalkan menggunakan pengacara, diperiksa dulu surat kuasa khususnya, sudah benar atau tidak. Kalau ada yang harus diperbaiki, maka para pihak wajib memperbaiki dan menyerahkannya di pertemuan selanjutnya. Kalau misalkan proses pemeriksaan persiapan sudah selesai, maka barulah masuk kepada proses persidangan pemeriksaan pokok perkara. Di dalam proses persidangan itu ada beberapa tahapan. Ada tahapan jawab jinawab, tahapan pembuktian, tahapan kesimpulan, dan tahapan pembacaan putusan. Untuk tahapan jawab jinawab ini ada 4 kali persidangan. Yang pertama adalah penyampaian atau pembacaan gugatan dari penggugat. 1 minggu kemudian itu adalah sidang penyampaian jawaban dari pihak tergugat. 1 minggu kemudian sidang penyampaian atau pembacaan replik. Replik itu maksudnya tanggapan dari penggugat atas jawaban yang telah disampaikan oleh tergugat.
itu namanya replik. 1 minggu kemudian adalah sidang penyampaian atau pembacaan duplik. Apa itu duplik? Duplik maksudnya adalah tanggapan dari pihak tergugat atas replik yang telah disampaikan oleh pihak penggugat. Tahapan jawab jinawab ini bisa dilakukan secara online. Para pihak tidak usah datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, cukup mengupload dokumen masing-masing sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, penyampaian secara online ini dilakukan apabila pendaftaran gugatan dari awal dilakukan secara online melalui sistem elektronik atau e-court, persidangan secara elektronik. Setelah proses jawab jinawab, apabila dari tergugat mengajukan eksepsi, maka nanti majelis hakim bisa menyampaikan putusan sela, ya, putusan atas jawaban atau tanggapan eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat. Namun kadangkala putusan sela pun itu bisa digabungkan di dalam putusan akhir. Jadi setelah jawab jinawab, langsung ke proses atau tahapan pembuktian, teman-teman. Itu adalah prakteknya di lapangan seperti itu. Jadi putusan sela ada yang dibacakan atau disampaikan setelah proses jawab jinawab, ada juga yang dibacakan atau digabungkan di dalam putusan akhir. Berikutnya adalah tahapan pembuktian. Dalam sidang pembuktian bisa sampai 2, 3, 4 kali dan memungkinkan bisa lebih jika memang terdapat banyak saksi-saksi. Dalam tahapan pembuktian, baik penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan, mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi dan atau ahli. Kemudian kalau objek sengketanya berupa sertifikat hak milik atas sebidang tanah, maka setelah proses pembuktian biasanya akan ditempuh terlebih dahulu, yaitu sidang pemeriksaan setempat meninjau lokasi objek yang dipersengketakan. Tahapan selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan. Penggugat tergugat menyampaikan dokumen kesimpulan, dan kesimpulan ini juga dilakukan secara online, mengupload dokumen di sistem e-court apabila pendaftaran gugatannya dari awal menggunakan e-court. Kalau tidak, ya kesimpulannya disampaikan secara langsung tatap muka. Kemudian tahapan yang terakhir adalah pembacaan putusan. Sama, kalau dari awal gugatan didaftarkan melalui e-court secara online, maka putusannya akan diupload. Dokumen putusannya akan diupload. Jadi para pihak tidak usah datang sidang pada pembacaan putusan. Cukup nanti mendownload dokumen putusan dari sistem elektronik. Selesailah tahapan penyelesaian perkara sengketa administrasi negara atau tata usaha negara di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara. Nanti hasilnya atau putusan PT UN tersebut, apabila ada pihak yang tidak merasa puas, yang keberatan dengan putusan PT UN, boleh dan bisa mengajukan upaya hukum, yaitu upaya hukum banding, kemana? Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dalam tenggang waktu 14 hari semenjak para pihak menerima putusan PT UN tersebut. Nanti pun hasilnya atau putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara masih bisa diajukan upaya hukum apabila ada pihak yang tidak puas atau tidak terima dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, bisa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Begitupun putusan Mahkamah Agung masih dapat juga diajukan upaya hukum, namanya peninjauan kembali, sama yaitu ke Mahkamah Agung. Nanti setelah putusannya berkekuatan hukum tetap, barulah bisa dieksekusi. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi. Itu adalah rangkaian tahapan dan proses penyelesaian perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila menurut pemirsa YouTube video ini berguna bagi orang lain, ada nilai edukasi, kami meminta dan memohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe yang berwarna merah di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang udah nyimak dan subscribe. Semoga sahabat subscriber semua
selalu diberikan perlindungan, keselamatan, kesuksesan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.